Agama Jakarta Selatan. Jadi untuk waktunya nanti biasanya itu 2 minggu setelah ini didaftarkan ya. Mana nih Bang, pendaftaran hari ini Bang? Iya, jadi agenda hari ini kami tadi resmi mendaftarkan surat kuasa kami ya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan adanya gugatan cerai talak dari klien kami Mas Ferry Irawan terhadap Mbak Vena Melinda. Adapun hal-hal yang tadi ditempuh melalui administrasinya mungkin kawan saya Bang Imam bisa menjelaskan. Ayo silakan Bang Imam. Maju Bang. Selamat sore. Hari ini yaitu kita tadi melakukan administrasi untuk leges ya, pendaftaran e-court yang kemarin 7 Februari 2023. Hari ini resmi sudah dileges dengan nomor perkara 595/2023/2023/PA.JS. Tertanggal di sini legesnya 8 Februari 2023. Oke, artinya kita yang lebih dahulu ya mendaftarkan ya. Secara resmi kita lebih dahulu sebagai pemohon atau penggugat terhadap Mbak Vena Melinda sebagai termohon maupun tergugat. Oke, cukup ya, Jumin bentar lagi. Agenda sidang perdana kapan Bang? Untuk agenda sidang perdana tetap kita menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi untuk waktunya nanti biasanya itu 2 minggu setelah ini didaftarkan ya. Jadi yang pasti kalau kami bekerja itu bukan wacana, bukan rencananya, bukan persiapan, tapi kita kerja tentunya sesuai dengan harapan dan keinginan Mas Ferry dan keluarga. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan insya Allah mari sama-sama kita doakan nanti pada saat proses persidangannya juga berjalan dengan lancar. Perlu diketahui bahwa ini persidangan bukan artinya kita nanti menunggu siapa yang menang siapa yang kalah, tapi lebih kepada inilah hak-hak seorang suami dan ada juga hak-hak seorang istri yang nanti kita uji, baik itu secara fakta-fakta dan bukti-bukti yang nanti kita akan gelar. Sekali lagi saya juga menghimbau untuk pihaknya Mbak Vena bersama kuasa hukumnya juga agar supaya kita sama-sama ya menyampaikan alat bukti ya, semua alat bukti yang mungkin saja dimiliki oleh saat ini dikuasai juga oleh Mbak Vena dan kuasa hukumnya. Begitu juga kami pasti akan menyajikan alat-alat bukti yang kami miliki. Contohnya seperti Mas Ferry itu memberikan nafkah loh kepada Mbak Vena. Bukan seperti apa yang diberitakan atau dituduhkan bahwa Mas Ferry ini adalah seorang parasit yang mau kondok, yang tidak memberikan nafkah kepada istri tersayangnya. Maka nanti itu semua akan kami sajikan di pengadilan, di proses pengadilan. Kapan terakhir Bang nafkah diberikan Mas Ferry Bang? Ada, nanti kita kasih ya. Kalau sekarang kan masih bersifat rahasia karena akan kita ajukan sebagai alat bukti. Nanti kita buka. Kalau Kan lain dari sedang statement menjalani sana proses kan hukum di 3 bulan Surabaya. Apakah sebelum, nanti Bang. akan mengganggu nih jalannya proses persidangan di PSL? Akankah dia bersedia untuk hadir? Loh, kalau bersedia mungkin insya Allah pasti bersedia. Namun demikian kan ada mekanisme atau aturan-aturan yang harus ditempuh karena ini Mas Ferry tentunya tidak dalam kondisi bebas. Mas Ferry itu nanti kewenangannya di mana? Apakah masih di pihak kepolisian? Apakah sudah di pihak kejaksaan? Sehingga mungkin nanti pihak pengadilan khususnya majelis hakim akan berkoordinasi ya dengan pihak terkait untuk dapat menghadirkan Mas Ferry. Ataupun kalaupun tidak masih ada upaya-upaya atau solusi lainnya untuk mendukung berjalannya proses daripada peradilan ini. Bang Sunan, nanti ketika di persidangan ini kan selain untuk mematahkan bukti soal nafkah ya, apalagi sih Bang yang ingin dipatahkan dari tudingan-tudingan yang nanti akan dipersiapkan di persidangan Bang? Ya nanti ya.
tentunya kalau dibuka sekarang kita sama juga buka rahasia dapur kita ya. Nanti kita lihat. Makanya kami sangat berharap dari pihak sebelah juga memaparkan atau betul-betul menyajikan semua alat-alat bukti ya tanpa ada satupun yang tertinggal gitu. Mbak Maya, gimana komentarnya? Mbak Maya ke tengah dong, Mbak Maya. Saksikan pengajuan ini. Komentar sejauh ini Mbak Maya ke alhamdulillah tengah semua aja. berjalan lancar dan mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Semoga ya cepat selesai aja lah ini semua. Mbak Maya, alasan Mas Ferry menggugat lebih dulu apa? Boleh tahu? Harga diri ya yang pasti, terus juga kayaknya sepertinya sudah tidak ada respect sama sekali dari pihak tenanya, jadi ya udah semua memang dikembalikan kepada Ferry-nya langsung. Namun demikian Ferry-nya juga mau membuat duluan, kita sebagai pihak keluarga hanya bisa mensupport saja dan mendoakan yang terbaik. Kalau kemarin katanya mau nunggu aja gitu kan, karena dari pihak sana terus-terusan bilang kayak gitu. Mungkin ada pemikiran-pemikiran lain ya yang kita juga nggak tahu kan Ferry-nya bagaimana. Kita pada dasarnya sebagai keluarga hanya bisa mensupport saja dan membantu keinginannya itu supaya terkabul. Apa waktu itu perbincangan Mas Ferry yang bilang kayaknya sekarang aja deh. Nah enggak sih, cuma bilang ya mau gugat duluan. Memang kita juga nggak cerita ke siapa-siapa. Ibu sendiri tahu ya, Mbak? Tahu. Tanggapannya apa? Tanggapannya Nah, mendoakan yang terbaik. artinya Mas menyetujui ya? Apanya? Nangis, sempat nangis. Nangis enggak sih, lebih ikhlas aja dengan apa yang terjadi, udah lebih pasrah dalam keadaan juga sama tetap berdoa yang terbaik karena ini udah cukup memakan waktu ya. Kondisi mami gimana mbak? Kondisi mami alhamdulillah sehat, Artinya Mas Ferry pengen cepet-cepet selesai. berharap semuanya cepat selesai, mau di urusan perceraian maupun masalah hukum bisa cepat selesai dan kembali normal lagi. Itu udah nggak ada kemungkinan kembali ya Mbak. Kan kemarin Mas Ferry masih terus mau perjuangin, saat ini berarti udah. Rasanya udah cukup. Mbak Maya, ada rencana mungkin Mami seumpamanya kalau Mas Ferry hadir di persidangan ini akan hadir juga? Kalau di Jakarta insya Allah kalau mami kuat bakal hadir, tapi tergantung kondisinya nanti. Mbak, nanti kan ada agenda mediasi itu di persidangan. Itu mungkin masih akan ada peluang untuk bisa Hadir. membicarakan secara kekeluargaan lagi. Itu kan ada pertemuan kedua belah pihak nanti Mungkin di mediasi. mungkin ya kita doakan saja yang terbaik ya. Karena kalau saat ini kami bilang kami mencontoh pihak sebelah bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi, toh sudah sama-sama mau cerai, ya kita masih punya harapan yang terbaik untuk mereka berdua, bukan untuk keluarga, juga bukan untuk kuasa hukum, tapi lebih kepada yang terbaik untuk mereka berdua. Kenapa enggak? Dan masih ada peluang untuk bisa Ya, nanti berkomunikasi dengan kita baik. lihat. Yang pasti kan kita nggak pernah menutup diri atau menutup komunikasi, pintu komunikasi. Mas Sunan pihak sana kan nafsu banget untuk mendaftarkan duduk cerai, tapi lagi-lagi belum terlaksana. Dan dia selalu bilang draft sudah selesai. Tapi kalau seandainya akhirnya mereka menggugat juga bang, Oh ya nggak maksudnya bisa. mendaftar juga gitu. Nggak bisa, kan udah justru hari ini momentum penting ya, setelah kemarin tanggal 7 Februari 2023 kami mendaftarkan secara resmi secara online, maka hari ini kita mendapatkan legalisir ya, atau sesuatu yang dianggap sah ya, baik itu pendaftaran surat kuasa kami ya maupun berkas lainnya. Artinya tidak mungkin ada dalam satu pokok perkara dengan para pihak yang sama melakukan mendaftarkan setelah kami yang sudah mendaftarkan, dan seharusnya pihak sebelah seharusnya berterima kasih sama kita karena nggak perlu repot-repot ngumpulin data atau berkas gitu ya, kita sudah mendaftarkan lebih dulu. Bang Sunan, selain talak, biar cepet-cepet biar kita aja yang gugat, jangan jadi tergugat gitu nggak sih? Harga diri biar gugat aja gitu. Kalau bicara harga diri tentunya saya nggak tahu pasti, tapi ini saya hanya mengumpamakan kalau saya sebagai seorang suami dan seorang laki-laki pasti saya akan melakukan upaya yang sama, bahkan mungkin lebih keras
kalau saya ada di posisi Mas Ferry, ya. Jadi saya rasa ini wajar lah ya kalau seorang laki-laki merasa istrinya yang dia sayang ya sudah melampaui batas-batas toleransi dan melakukan upaya seperti ini, ya saya rasa itu hal yang biasa. Bang Sunan, selain mengajukan talak cerai sendiri, ada soal harta gono gini kah? Ini Karena yang saya harus pastikan ya, dan kita harus buktikan kepada masyarakat bahwa apa yang mereka tuduhkan bahwa Mas Ferry itu adalah seorang parasit ya yang hanya ingin harta, tidak ada. Saya nyatakan tidak ada di berkas kami yang kami ajukan terkait dengan harta gono gini. Artinya saya pastikan klien saya atau kawan saya Mas Ferry Irawan itu bukan cowok matre ya, jadi tidak ada bicara masalah harta lagi. Wong setahu saya berdasarkan alat buktinya saja, haknya dia menerima honor itu diberikan kok sama istri ya. Jadi dari mana kalau dibilang klien saya itu parasit? Dia memberikan haknya dia kepada sang istri dalam menafkahi. Saya mungkin dalam Mas Ferry ada sempat kan Mas Ferry sebelum nikah dengan beliau itu Mas Ferry Siroro melakukan banyak pertimbangan gitu. Apakah untuk mengambil keputusan ini juga Mas Ferry melakukan hal yang sama? Nggak ada pembicaraan dalam hal itu sih. Pokoknya dia concern udah mantep, insya Allah udah lancar. Bang, biasanya pasca pengajuan berapa hari sih diumumkan proses sidangnya? Biasanya relas panggilan itu atau jadwal itu biasanya secepat-cepatnya itu 2 minggu ya, 2 minggu setelah pendaftaran. Per hari ini ya. Ya per hari ini, tapi ya tergantung nanti dari pengadilannya sendiri. Ya, yang pasti tentunya karena ini terkait rumah tangga ya, dan KDRT sudah jelas artinya kekerasan dalam rumah tangga. Itu ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ya dibahas di situ ya, dibahas. Namun demikian kan saya berharap kita ikuti saja, sama-sama kita kawal proses hukum yang sedang berjalan di Polda Jawa Timur ya, bagaimana sampai saat ini Mas Ferry itu kan masih menyandang praduga tak bersalah ya, artinya tersangka bukan terpidana gitu. Jadi mungkin tidak ada korelasinya dengan persidangan gugatan cerai ini. Kemarin mungkin keadaan Mas Ferry sendiri seperti apa? Sudah mengabari kalau sudah di Belum nanti lah kalau ada kesempatan kita nanti. Namanya Mas Ferry kan sempat ada sakit mendarat apa? Distonia. Iya itu gimana kondisinya? Enggak ada kumat, enggak ada apa. Tanda-tandanya suka, tapi alhamdulillah bisa ditangani dengan baik. Tidak menjadi pertimbangan untuk menjadi mengajukan lagi penangguhan penahanan. Kalau masalah itu bukan ranah saya untuk menjawab, itu ranahnya Bang Jeffrey yang ada di Surabaya. Terima kasih.